Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kembali sampai jumpai Bapak Ibu dalam siaran live streaming ini, dalam ibadah online Gereja GKI Miracle Community Church. Bapak Ibu, sebelum sama-sama kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita sama-sama untuk berdoa. Kami mohon roh hikmat, wahyu, pengertian turun atas kami Tuhan. Membuka mata dan telinga rohani kami ya Tuhan, sehingga kami mengerti apa menjadi pesan Tuhan buat setiap kami. Selama firman dibagikan, yang sakit disembuhkan, yang susah, yang bingung kami terima jawaban dan pertolongan daripada Tuhan. Yang mati imannya dibangkitkan untuk kami memiliki kepercayaan yang kuat dan utuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarkan firman-Mu memerdekakan setiap kami, sehingga kami mengalami sebuah kemerdekaan yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Kami siap terima firman. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dalam tuntunan firman Tuhan, kalau dalam 2 minggu kemarin kita belajar tentang pengharapan. Pertama kita belajar pengharapan di dalam Tuhan. Yang kedua kita belajar untuk bersukacita di dalam pengharapan. Saya mengajar bahwa setiap orang yang memiliki iman selalu akan berjalan juga di dalam pengharapan. Iman dan pengharapan adalah sesuatu yang terus berjalan bersama-sama. Saudara, orang yang memiliki pengharapan, dia mengharapkan semua yang baik terjadi dalam hidupnya. Nah, hari ini di dalam perenungan firman Tuhan, kita akan belajar tentang satu tema, yaitu tak pernah ditinggalkan, not forsaken. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, ini bicara tentang kasih Tuhan yang sempurna dan tanpa syarat, tanpa batas dalam hidup kita. Kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Saudara, orang yang mengenal Tuhan menggantungkan hidupnya atau mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Saudara, banyak orang tahu tentang Tuhan, tapi kalau bicara mengenal adalah bicara sesuatu yang lebih dalam, lebih dekat, dan lebih intim lagi. Orang yang mengenal nama Tuhan akan percaya kepadamu. Kita memiliki yang namanya sebuah hubungan dengan Tuhan, maka kita sebagai umatnya, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, karena kita mempercayai bahwa Tuhan yang memegang kendali, Tuhan yang tetap ambil alih, take over all of my life, yang mengambil seluruh kehidupan kita. Dan dia tetap Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatunya. Saudara, karena orang menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupnya. Saudara, bentuk daripada kita itu mempercayai Tuhan adalah waktu kita itu mencari Dia. Dan waktu kita mencari Dia, firman Tuhan menyatakan kepada kita, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Saudara, kata mencari adalah berbicara tentang sesuatu kebutuhan dalam hidup kita. Kita memerlukan, membutuhkan Tuhan di dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Kita tidak setia, tapi Tuhan setia. Kepada yang berlaku setia, Dia berlaku setia. Tetapi kepada yang tidak setia, tetap Tuhan setia kepadanya. Ini adalah bentuk kasih Tuhan yang sempurna. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan, adalah menunjukkan kasih-Nya kepada umatnya, bahwa kita adalah anak kesayangannya. Tuhan sangat menyayangi kita. Katakan amin. Tuhan peduli kita. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu menyambut kita. Dunia berkata
dia menolak kita karena keadaan kita. Tetapi Tuhan menyambut kita dengan segala keberadaan kita. Dunia meninggalkan kita, tetapi Tuhan selalu menyertai kita. Dia berkata tidak pernah meninggalkan kita. Dunia memberi kasih yang bersyarat. Kalau engkau berhasil, engkau sukses, dunia akan menawarkan banyak cinta. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang tanpa syarat kepada kita. Kasih-Nya yang tak terbatas kepada kita. Justru waktu kita tidak ada apa-apanya. Dunia memberikan penghakiman karena keadaan kita, tapi Tuhan selalu menunjukkan belas kasihan-Nya kepada kita. Dunia melupakan kita, tetapi Tuhan selalu mengingat kita bahwa kita adalah anak kesayangan-Nya di dalam Yesus. Dunia merusakkan hidup kita dengan segala tata cara dan pergaulan yang buruk, tapi Tuhan selalu datang untuk memulihkan dan membebat hati dan jiwa kita. Itulah kasih Tuhan, saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. God never forget us. God never leave us. God really love you. Tuhan sangat mengasihi engkau. Makanya ketika berita kelahiran Yesus, malaikat itu berkata, dia akan dinamai Immanuel, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang menyertai umatnya. Kalau dia Tuhan yang menyertai umatnya, berarti dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, di dalam kondisi keadaan kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Konsekuensi dosa adalah membuat seseorang menjadi menjauh dari Tuhan. Tapi Tuhan dalam kasih anugerah-Nya selalu ingin membawa kita kepadanya. Oleh sebab itu, saudara, kita perlu belajar bahwa kita tidak pernah ditinggalkan. Saudara, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-18a dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Saudara, ini bicara sebelum Yesus naik ke surga. Yesus berkata, ketika dia naik, dia tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia memberikan seorang penolong, seorang penghibur, yaitu Roh Kudus, Roh-Nya sendiri. Supaya apa, saudara? Itu menjadi kekuatan, menjadi penghibur yang terus senantiasa menolong hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Kata yatim piatu dipakai kata orpanos. Orpanos itu bicara kita ini menjadi yatim piatu sendiri. Ataupun kata ini lebih dalam berkata bahwa keadaan, perasaan, kejiwaan yang merasa ditinggalkan. Saudara, berapa banyak orang hari ini, saudara, semuanya ada, keluarganya ada, tapi ada perasaan di mana dia mengalami ditinggalkan, kesendirian. Dia mengalami keadaan di mana dia tidak punya siapa-siapa. Untuk itulah Yesus memberikan Roh-Nya, Roh Kudus-Nya, untuk menolong kita supaya kita tidak merasa sendirian, tetapi Roh-Nya menjadi penolong dan penghibur buat kita. Saudara, kita perlu menyadari ini. Berapa banyak orang ketika kumpul sama teman-temannya, dia bisa happy, dia senang, dia bisa bahagia. Tetapi ketika dia kembali ke rumah, malam mulai datang, dia merasa kesepian, hatinya bisa seperti orang yang remuk, dia bisa nangis karena dia merasa jiwanya kosong. Orang-orang seperti ini perlu menyadari akan kasih Tuhan dalam hidupnya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Roh-Nya diberikan buat kita. Ada beberapa orang kaya, bahkan
ketika dia memiliki segala sesuatu kekayaannya, ketika dia sukses dengan bisnisnya, ketika dia kumpul dengan teman-temannya, walaupun dalam keadaan yang serba mewah, saudara, tapi hatinya tetap merasa lonely, sendiri. Dia merasa ditinggalkan. Orang-orang seperti ini perlu hari ini hanya dengan hati yang terbuka, membuka hati dan pikirannya tentang kasih Bapa yang tidak pernah meninggalkan dia. Saudara, buka hatimu bahwa kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Saudara, oleh karena Yesus Kristus kita itu menjadi anak-anak kesayangan Bapa. Oleh karena Yesus. Oleh sebab itu saudara, kalau anak beda dengan hamba. Saudara, kalau di rumah saudara ada anak, ada pembantu, Anda akan memperlakukan sesuatu yang berbeda. Maksud saya, anak tidak perlu izin untuk ambil makanan di kulkas, lalu meminta izin dengan berkata, "Bapak yang baik, Bapak seorang manajer, seorang ayah yang baik, bolehkah saya, anak yang bernama Max Valentino, untuk mengambil makanan di kulkas? Karena saya lihat di kulkas ada coklat. Bolehkah Ananda ambil secuil coklat itu untuk saya makan?" Anak tidak perlu melakukan hal yang seperti ini. Karena kalau di kulkas ada makanan, tentunya ketika anak mau, dia tinggal buka kulkasnya dan ambil makanan itu. Itulah anak. Tapi pembantu, saudara, ketika dia hendak melakukan sesuatu, dia tidak akan pernah mengatakan hal yang demikian kepada nyonyanya. Nyonya yang baik, malam hari ini saya bosan tidur di kamar pembantu, saya mau tidur di kamar Tuhan, atau saya mau makan di meja makan dengan semua lauk pauk yang ada. Saudara, pembantu harus izin. Kalau ada pembantu yang model kayak gitu, saudara, melakukan dengan maunya, itu perlu diberhentikan dan disadarkan tentang posisi. Tapi Tuhan menyebut kita anak. Saudara, kalau kita anak, kita tahu akan Bapa kita. Kita tahu akan cinta Bapa kita. Suatu kali dalam perumpamaan anak yang hilang, anak yang bungsu, dia minta jatah warisannya. Perhatikan, anak itu tahu warisannya, tapi anak ini kurang ajar. Sekalipun dia tahu warisannya, dia minta sebelum waktunya. Akhirnya diceritakan dia menghabiskan semua apa yang ada padanya. Perhatikan, waktu semuanya habis, keadaannya memburuk, bahkan dia menjadi compang-camping. Dia berpikir bahwa di rumah bapaknya ada banyak hambanya, ada banyak pembantunya dan tidak kelaparan. Alasan dia mau balik awalnya adalah supaya dia tidak mati kelaparan. Tapi ketika surat dikirimkan, berita dikirimkan bahwa dia sudah bersalah kepada surga dan kepada Bapa, dia mau pulang. Firman Tuhan mencatat, ketika anak itu saudara baru nongol, saudara, bapaknya lari memeluk dia dan berkata kepada hamba-hambanya bahwa berikan dia jubah, berikan dia kasut, berikan dia cincin. Bicara apa? Bahwa apapun keadaan kita, Bapa tetap melihat kita sebagai anak yang sangat dikasihi. Saudara, di perumpamaan itu diceritakan bahwa anak yang hilang telah kudapat kembali. Ketika seseorang menyadari akan kasih Bapa, saudara, akan muncul kekuatan dalam dirinya untuk tetap menghampiri Bapa dengan penuh keberanian. Saudara, iblis akan punya dua strategi untuk menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan. Yang pertama, iblis akan coba merusak
image tentang Bapa di surga. Iblis selalu akan berkata bahwa Bapa itu merancangkan yang buruk dalam hidup, sehingga membuat seseorang itu punya yang namanya curiga kepada Bapa di surga. Saudara, Bapa kita yang di surga adalah Bapa yang sangat baik. Kalau kita sebagai Bapa di dunia, kita sangat peduli dengan anak kita. Kita sangat menyayangi anak kita. Apalagi Bapa kita yang di surga. Saudara, iblis ingin coba menyerongkan citra buruk tentang Bapa kita, supaya kita itu tidak percaya kepada Bapa surga. Yang kedua, saudara, iblis ingin coba apa, saudara? Dia ingin mengalihkan pandangan kita, cara berpikir kita, dari sebuah kesadaran bahwa kita sangat dikasihi Bapa. Artinya kalau kita sangat disayang, dikasih oleh Tuhan, berarti Tuhan menyertai hidup kita. Iblis coba ingin mengalihkan kita dari kebenaran ini. Supaya apa? Kita berjuang dengan kekuatan kita. Waktu kita tidak menyadari bahwa kita dikasihi dan bentuknya kita disertai Tuhan dan Tuhan tidak meninggalkan kita, maka yang terjadi adalah kita akan mengandalkan kekuatannya sendiri. Waktu kita mengandalkan kekuatan sendiri, Alkitab berkata terkutuklah dia. Maka itu menjadi momen kekalahan dalam hidup banyak orang percaya. Hari ini saya mau mengajak kita, setelah kita belajar, kita berharap kepada Tuhan, kita menyadari akan kasih Bapa yang sempurna itu, bahwa Dia Bapa yang sangat baik buat kita. Yang kedua, Dia Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan kita dijadikan anak-anak kesayangan Bapa kita. Saudara, dari hal itu saya teringat tentang peristiwa tentang Daud dan Goliat. Saudara, kata arti nama Daud adalah beloved, yang dikasihi. Maka Daud itu menyadari bahwa dia sangat dikasihi Bapaknya. Makanya ada ungkapan Daud di Mazmur diceritakan, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tetapi engkau menyambut aku. Dia memang tidak mendapatkan kasih Bapa, tapi dia menyadari ada kasih Tuhan yang sangat mengasihi dia, yang sangat mencintai dia dan menyertai hidupnya. Itulah Daud. Makanya Daud ketika dia anak yang paling bungsu, sengaja disuruh penggembalaan. Sebenarnya secara budaya orang Israel, orang Ibrani tidak boleh, saudara. Tetapi Daud menyadari ketika dia mengembalakan domba, justru di sana pengenalan akan Tuhan dibangun. Makanya Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini membuktikan Daud ini memiliki sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhannya. Dia menyadari bahwa Tuhan menyertai hidupnya. Saudara, apakah engkau menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi hidupmu? Apakah engkau menyadari bahwa Tuhan sangat peduli dengan hidupmu? Jangan sampai engkau hari ini menaruh sebuah kecurigaan kepada Bapa di surga, bahwa Dia sepertinya merancangkan yang buruk dalam hidup saudara. Tidak, saudara. Tuhan sangat mengasihi hidup. Saudara, Goliat memiliki arti nama, yaitu dilucuti, ditanggalkan, dilepaskan. Saudara, kisah pertempuran antara Daud dan Goliat membuktikan bahwa Daud sangat percaya bahwa Tuhan menyertai dia dan tidak pernah meninggalkan dia. Ketika Goliat menantang seluruh barisan Israel, pahlawan-pahlawan tentara Israel, saudara, Daud ada di sana pun mendengar cemoohan daripada Goliat. Tapi yang membedakan Daud dengan tentara Israel lainnya adalah Daud tahu bahwa Tuhan bersamanya dan Tuhan
tidak pernah meninggalkannya. Di antara ribuan pasukan yang gagah berani dan pahlawan Israel, hari itu yang terjadi, Daud menantang Goliat. Ketika Daud menantang Goliat, Daud tidak mendatangi seorang diri, tapi ingat pernyataan Daud di depan Goliat. Engkau hari ini mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Tuhan barisan Israel yang kau tantang itu. Ini membuktikan apa, saudara? Daud sangat menyadari bahwa Tuhan menyertai dia dan tidak meninggalkan dia. Dan kalau kita baca akhirnya, kita bisa tahu memang benar Daud disertai Tuhan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Saudara, keyakinan, kesadaran, kebenaran ini bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan tidak meninggalkan kita, itu yang akan membuat kita bisa mengalahkan Goliat-Goliat dalam hidup kita. Anda perlu menyadari bahwa Anda adalah orang yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. God never leave us. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Saudara, waktu kita menyadari Tuhan ada bersama kita, firman Tuhan berkata, jika Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Jika Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Saudara jawab itu. Jawabnya, tidak ada. Hal sama pun terjadi waktu kita menyadari Tuhan sangat mengasihi kita. Hidup kita akan ada dalam sebuah ikat janji, dan kita mengalami kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup kita. Saudara, juga dalam kehidupan Yesus ketika ada di dunia. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, maka turunlah firman, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Perhatikan, ketika Yesus dibaptis, surga menyatakan, engkaulah anakku yang kukasihi. Yesus ini menjadi pribadi yang sangat dikasihi oleh Bapa surga. Tapi selang beberapa waktu, ketika Yesus dituntun roh ke padang gurun, perhatikan, dalam ketika pencobaannya, justru iblis mengawali dan mengakhiri dengan kalimat, jika engkau anak Tuhan. Apa yang hilang, saudara? Yang hilang, yang dihapus oleh iblis adalah kata yang dikasihi Tuhan. Saudara, renungkan. Jadi waktu Yesus dicobai, iblis itu mencobai dengan kalimatnya, jika engkau anak Tuhan. Itu yang dihapus adalah kata yang dikasihi Tuhan. Saudara, ketika engkau menyadari bahwa kita sangat dikasihi Tuhan, engkau menang, saudara. Tapi iblis juga akan coba menaruh pesan dalam hidupmu, membisikkan pesan bahwa sepertinya Tuhan itu kurang mengasihi hidup. Sepertinya Tuhan itu kurang sayang dengan hidup. Saudara, mari sadarkan diri saudara. Saudara harus berkata dan mendeklarasikan dalam hidup saudara bahwa kita adalah kebenaran Bapa di dalam Yesus Kristus. Kita adalah anak-anak kesayangan Bapa di dalam Yesus Kristus. Makanya waktu kita menyadari ini, kita akan menang. Bahkan keadaan yang tidak menentu sekalipun akan membuat kita tetap berkata, sebab Allah di pihak aku, siapa lawanku? Kita akan menang dan kita akan mengalami kemerdekaan yang utuh di dalam Tuhan. Saudara, firman Tuhan hari berkata buat saudara, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan sangat mencintai engkau.
Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Biarkan kebenaran firman-Mu hari ini memerdekakan kami. Kami menyadari sebuah kebenaran bahwa Bapa sangat mengasihi kami. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan sangat peduli dengan hidup kami. Oleh sebab itu, Tuhan, biarkan kebenaran-Mu memerdekakan kami. Menyadari ada kasih Bapa yang luar biasa tanpa batas memelihara hidup kami, memberkati kami, menolong kami dalam keadaan apapun. Biarkan umat Tuhan mereka boleh sepakat dan berkata bahwa kami adalah kebenaran Bapa di dalam Kristus. Kami adalah anak-anak kesayangan Bapa yang tidak pernah ditinggalkan sebab kami ada di dalam Yesus Kristus. Sebab itu kami percaya, biarkan umat-Mu mengalami kemerdekaan. Mereka menyadari ada roh Tuhan yang menyertai hidup mereka. Dan mereka membuat mereka menjadi ciptaan yang baru. Membuat mereka menjadi orang-orang yang terus mengalami kemenangan, kemuliaan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai, biarkan firman-Mu yang terus berbicara atas umat. Demi nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, Bapak Ibu bisa mengirimkan pesan kepada kami lewat nomor WA ataupun email yang ada yang tertera di bagian bawah. Dan saudara juga bisa mengikuti, memfollow akun Miracle Community Church, saudara. Saudara bisa ikuti juga di YouTube, Instagram yang ada, dan Bapak Ibu bisa mendapatkan update info pesan yang ada. Dan saya berdoa kasih karunia Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. God bless you all. Shalom Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu bersama-sama menyaksikan siaran live streaming dalam ibadah online. Untuk kita sama-sama kita melakukan sakramen perjamuan kudus. Saudara, iman kita kepada apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib itu yang membuat kita mengalami setiap kepenuhan janji Tuhan. Kita mengalami kesehatan ilahi di dalam Tuhan. Saudara boleh gantikan roti dan anggur dengan apa yang ada di rumah saudara. Tapi kita percaya, kita menghormati Dia, kita sama-sama melakukan sakramen ini. Ajak anak-anak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama melakukan sakramen perjamuan kudus ini. Mari angkat roti tinggi di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata, pada malam sebelum Ia diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap berkat dan berkata, inilah tubuhku yang tak pecah-pecah bagi kamu. Ambillah, makanlah, sebab setiap kali kau memakannya, kau mengingat dan memberitakan akan kematian Tuhan. Saudara kasih Tuhan, apa yang ada di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Saudara percaya ini bukti kasih Tuhan. Tuhan sangat peduli dengan hidup kita. Saudara, di atas tubuh Kristus, di atas kayu salib, ditimpakan semua dosa, semua kutuk, semua pelanggaran kita. Dan hari ini yang kita terima adalah berkat dan anugerah daripada Tuhan. Bapak Ibu yang percaya bahwa yang ada di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus, mari makan di dalam nama Yesus. Mari angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Sudah itu Yesus berkata, cawan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Ambillah, minumlah, sebab setiap kali engkau meminumnya, engkau mengingat dan memberitakan kematian Tuhan. Saudara, darahnya memberi pengampunan dosa. Ini membuktikan Tuhan peduli dengan masalah rohani kita. Tuhan mengampuni dosa saudara. Darahnya menyembuhkan kita, menyembuhkan jiwa tubuh kita. Tuhan peduli dengan kesehatan, Tuhan peduli dengan hatimu.
Saudara, Tuhan mengasihi hidup kita. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya jadilah sembuh. Ini membuktikan Tuhan mau kita mengalami kesehatan ilahi. Tuhan ingin memulihkan segala sesuatunya. Apa yang ada di tangan kita adalah cawan berkat. Cawan kutuk sudah diminum Yesus. Sekarang yang kita minum ada cawan berkat lewat penebusan, lewat pendamaian darahnya yang dicurahkan di atas Kalvari. Saudara, apakah engkau percaya bahwa yang di tanganmu adalah persekutuan dengan darah Yesus? Engkau yang percaya, mari minum di dalam nama Yesus. Amin. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara mengangkat tangan. Mari menyembah Tuhan. Ini Maha Syakataka Paralabasya. Haleluya. Ini adalah paya namanya Shando. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Kasih setiamu Tuhan tak pernah berubah. Terima kasih Tuhan atas kebaikan. Kami disadarkan bahwa kami sangat dicintai oleh Tuhan. Satu hal kami harus berkata, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, Engkau yang menolong seluruh umat Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam segala pergumulan yang mereka hadapi. Mari Roh Kudus Engkau yang menghibur, memberi kekuatan buat kami untuk menyadarkan kami akan kebenaran bahwa Bapa sangat mengasihi hidup kami. Tuhan peduli dengan hidup kami. Biarkan Tuhan yang sakit boleh mengalami kesembuhan, yang susah, yang bingung boleh mengalami jawaban dan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, biarkan kasih karunia Tuhan yang melampaui segala akal, damai sejahtera itu yang memelihara hati dan pikiran kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Juga hamba berdoa buat bangsa dan negara kami. Pulihkan Indonesia. Indonesia pulih, Indonesia sehat, Indonesia mengalami kejayaan. Tuhan, kami berdoa Indonesia segera lepas dari segala sesuatu yang dihadapi dengan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami mohon hikmat, seluruh rakyat Indonesia boleh sama-sama bekerja sama, kompak, hidup dalam unity untuk bergerak, untuk sama-sama kami melawan ini semua Tuhan, dari pandemi ini Tuhan. Dan kami boleh mengikuti semua apa yang menjadi anjuran pemerintah. Dan kami berkata Tuhan, Tuhan yang ambil alih segala sesuatunya. Berkat-Mu atas Indonesia ya Tuhan. Pulihkan yang sakit, sembuhkan yang sakit. Dan kami berdoa tidak ada yang semakin banyak tertular ataupun yang terjangkiti. Semuanya mengalami kesembuhan ilahi, semuanya mengalami kesehatan ilahi. Indonesia bebas daripada pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya anugerah-Mu ada buat Indonesia. Diberkati Indonesia, diberkati Jawa Timur, diberkatilah Surabaya. Semua aman, damai sejahtera di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.